Selamat sore. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 apresiasi arsitektur. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Imade Ganeswara Gunantara Angriawan, NIM 082. Di sini saya akan menjelaskan Quebec House atau Parthenon. Parthenon adalah kuil untuk Dewi Athena yang dibangun di puncak bukit tertinggi di kota Athena, yaitu di Akropolis, kota tinggi pada zaman perunggu akhir. Sekitar tahun 1300 sebelum Masehi, Akropolis merupakan tempat tinggal para raja sekaligus merupakan tempat pertahanan terakhir jika kota Athena diserang. Setelah zaman kegelapan, kota Athena tidak lagi dipimpin oleh raja. Sebagai gantinya, mereka menerapkan oligarki. Dengan demikian, Akropolis tak lagi menjadi tempat kediaman raja-raja ahli. Tempat ini menjadi tempat suci bagi Dewi Athena. Dan orang Athena membangun kuil untuknya di sana. Kuil Athena pertama di Akropolis pertama kali dibangun pada periode arkaik dan dibuat dari batu kapur. Ketika pasukan Persia menaklukkan Athena dalam perang Yunani Persia, mereka menghancurkan kuil itu. Tepat sebelum pertempuran Salamsi pada tahun 4800 sebelum Masehi. Sesuai perang, sisa-sisa kuil itu dikubur di bawah Akropolis. Deskripsi objek apresiasi. Arsitek dari bangunan ini adalah Iktinos dan Kallikreis. Luasan 31 meter dikali 76,82 meter persegi. Tahun pembangunannya 432 sebelum Masehi. Pemilik lokasi di Athena, Yunani. Parthenon adalah kuil kuno Yunani yang dibangun untuk Dewi Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kuil Parthenon yang dipersembahkan pada Dewi Athena sebagai pelindung kota Athena. Saat itu baru selesai. Sebagai setahun kemudian, tentara Persik dipukul mundur untuk memperingati kesucian Akropolis. Penduduk Athena tetapi membiarkan reruntuhan itu apa adanya. Baru pada tahun 449 sebelum Masehi, ketika kota Athena berhasil menang mutlak atas orang Persia, penduduk Athena membiarkan bangunan kembali Akropolis. Kuil Parthenon adalah kuil utama pada kota Akropolis. Melihat pendekatan detail dan struktural arsitektur kuil Quebec House atau Parthenon. Struktur subplur ini terdapat pada interior maupun eksterior. Pada bagian interior terletak pada Dewi Athena untuk disembah. Pada bagian eksterior subplur ditemukan pada bagian pedimental, subplur bagian atas dari kolom.
Nah, gambar kuda yang di bawah ini adalah dari bagian kepala kuda dewa Lili Sisu, dan gambar interior dalam di sebelah kiri itu ada manusia yang sedang tidur. Di tengah-tengah itu ada Dewi Athena. Yang paling kanan itu gambar di mana orang berjenggot dan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dililit oleh ular. Khususnya dari seluruh yang ada yaitu pada patung Dewi Athena. Patung Dewi Athena tersebut dibuat oleh Phididas dengan tinggi 40 meter, sekitar 12 meter. Bahan yang digunakan yaitu kayu, logam, tanah liat, dan perekat. Jubah Athena terbuat emas dan didesain agar dapat dilepas untuk mengatasi jika terjadi sesuatu. Muka, kedua tangan, dan kaki terbuat dari gading. Kedua matanya dari permata yang indah. Selain dengan jubah yang panjang, patung Athena memakai penutup kepala. Sebuah mahkota sebagai simbol kemenangan di tangan kanannya, sedangkan tombak di tangan kirinya. Sebuah tameng di sebelah kaki Athena bergambar Pleiades dan Persepolis. Nah, sistem struktur. Di sini ada denah dari kuil tersebut. Yang pertama ada Priperteros, Episodomos, ruang terkecil, ruang terbesar atau Kuldate. Yang kelima tempat penyembahan patung Athena. Yang keenam peletakan pada Athena. Yang ketujuh ada bronze. Yang ke-8 ada Pranos. Yang terakhir, yang ke-9 itu minaret. Sistem yang digunakan yaitu barang Monsoni. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan yaitu bongkahan kayu dan batu yang utuh tanpa membaginya, tetapi semuanya telah hancur. Walaupun orang-orang Yunani berusaha mempertahankan keaslian dalam pemahatan bahan utuh. Dalam hanya sedikit saja pemahat yang melakukan itu. Nah, gambar di samping yang di sebelah kanan itu adalah pilar dari sebuah kuil Athena. Penelitian dan penghargaan terhadap objek apresiasi arsitektur. Pemilihan dari batu maupun kayu, karena pada masa itu mungkin orang Yunani ingin menonjolkan unsur-unsur alam, dan bahan-bahan tersebut sangat mudah didapatkan. Kalau masalah warna, terlihat bahan seluruh unsur yang ada pada bangunan Parthenon menggunakan warna dari alam, jadi tidak perlu mengecat ataupun memberi finishing warna, karena unsur alami yang ada sudah mendukung dan memperlihatkan keindahan yang luar biasa. Untuk kolom, 3 buah bentuk kolom yang digunakan di kuil-kuil Yunani: Doris, Caption, Iconic Caption, Enchiridion Caption, tetapi hanya 2 bentuk kolom yang mendemonstrasikan kuil Parthenon, yaitu Domic dan Iconic dari Caption. Caption yang pertama saya jelaskan dari kolom Caption kolom Iconic. Bentuk ini berkembang di Yunani pada abad ke-5. Bentuk ini terlihat
ramping dan elegan, dan pada gambar terlihat ada semacam bentuk spirang atau ikan di kedua muka. Pada bagian tengah, bentuknya hampir sama dengan Dorix. Yang kedua, saya menjelaskan kolom pada Parthenon. Doric merupakan bentuk yang paling tua dari dua bentuk yang lain, Ionic Caption dan Lycaon. Panel-panel yang berasal dari secuplur sebelum Masehi, tetapi kemudian bentuk Doric diperbagus pada abad ke-5 sebelum Masehi dan digunakan untuk Parthenon dan Propylaeon di Athens. Jika dilihat bentuk tipe Doric, ini terlihat simple. Doric ini menamakan struktur yang paling tinggi tingkatannya. Doric dikarakteristikan dengan tricepus dan metopes. Pada setiap metopes diisi oleh kapten bentuk Doric. Kan abad ketiga. Doric digunakan di Yunani dan beberapa kolom di Italia dan Sicilian Ionic Caption. Terima kasih atas waktunya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.